Hai, nama saya Mumu Munawar Khalil. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang terbentuknya OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Papua merupakan salah satu kepulauan di Indonesia. Papua terletak di bagian paling timur Indonesia. Papua memiliki dua provinsi besar, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua adalah ketika adanya perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda dalam konferensi meja bundar pada akhir tahun 1949. Dalam perundingan tersebut, pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, Lembaga Operasi Khusus Irian Jaya giat melakukan penggalangan dana dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu membutuhkan pemerintah Belanda juga membujuk organisasi atau perkumpulan putra-putri Irian Jaya dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah atau tersembunyi. Organisasi ini bersifat ilegal karena bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari pemerintah Belanda atau pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permanis Ferry Awon, mantan anggota Batalion Sukarelawan Papua yang diciptakan oleh Belanda. Nama Organisasi Papua Merdeka adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap organisasi atau fraksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putri Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia baik secara politik maupun secara fisik untuk memisahkan diri atau memerdekakan Papua lepas dari NKRI. OPM lahir dan tumbuh berkembang di Irian Jaya. Pada awalnya, OPM ini terdiri dari dua fraksi. Fraksi pertama adalah didirikan oleh Aser Demotekai pada tahun 1963 di Jayapura. Lalu fraksi yang kedua didirikan oleh Terianus Aronggoar di Manokwari pada tahun 1964. Awal dari gerakan OPM adalah serangan sekelompok orang dari suku Arfak ke barak pasukan Batalion 751 atau Brawijaya di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965. Aksi pemberontakan ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, dan berbagai aksi kerusakan. Aksi-aksi tersebut menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini. Organisasi Papua Merdeka atau OPM merupakan gerakan separatis yang relatif tua. OPM sejak akhir tahun 60-an telah melakukan aksi gerilya guna menuntut pemisahan diri dari wilayah NKRI. OPM didirikan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh penduduk Irian Jaya. Dalam mencapai tujuannya, OPM melakukan usaha-usaha yang bersifat pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan OPM bersifat pemberontakan fisik dan pemberontakan non-fisik. Bukti-bukti mengenai pergolakan OPM adalah dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan berupa pengerusakan lapangan terbang, mengintimidasi penduduk, menculik, dan merencanakan untuk merusak alat-alat komunikasi.
Perjuangan OPM dalam mencapai tujuannya adalah dengan mencari dukungan dari sebagian besar masyarakat Irian Jaya, terutama rakyat yang anti Indonesia atau pro Papua. Di antara dukungan yang diberikan oleh rakyat Irian Jaya kepada OPM adalah terlibat dalam aksi-aksi OPM, memberikan dukungan sandang, pangan, obat-obatan, dana, dan memberikan dukungan semangat dan dorongan kepada OPM. Dukungan terhadap OPM juga bukan hanya datang dari kalangan rakyat biasa, tetapi juga dari pemerintah sipil dan kaum terpelajar, mahasiswa, dan kelompok kecil ABRI dan polisi. OPM juga mencari dukungan politik dari luar negeri, selain dari aktivitas politiknya di dalam negeri. Pencarian dukungan ke luar negeri dilakukan OPM sejak tahun 1951. Tujuan OPM adalah untuk mencari dukungan politik dari luar negeri, selain itu juga untuk mencari dukungan senjata atau bantuan persenjataan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memadamkan geliat rakyat Irian Jaya dengan kemunculan dan aksi OPM adalah dengan menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi gejolak yang terjadi di Papua. Dua pendekatan itu adalah pendekatan security dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan security adalah dengan dilakukannya meningkatkan tugas-tugas intelijen, dan yang kedua adalah pendekatan kesejahteraan, yaitu dengan dilakukan dengan kegiatan pembangunan di masyarakat yang merata.